salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Baik, peserta didik kelas 8, ketemu lagi di pertemuan kedua ini. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk pertemuan yang kedua ini, kompetensi dasarnya masih sama seperti pada pertemuan minggu yang lalu, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan untuk materi pembelajaran, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah selesai belajar, peserta didik diharapkan mampu memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan berperilaku bertanggung jawab. Untuk pengetahuan, dapat menjelaskan arti kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dapat mendeskripsikan makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Untuk keterampilan, dapat menyajikan hasil laporan menelaah arti kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan kita akan membahas materi hari ini secara menyeluruh, yaitu materi kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adik-adik, kita semua tentunya memiliki cita-cita yang ingin kita capai atau ingin kita wujudkan. Nanti kalian tuliskan ya cita-citanya di buku catatan masing-masing. Kemudian dikirimkan bersama tugas yang akan diberikan di akhir pembelajaran ini. Nah, demikian juga suatu organisasi pastilah memiliki cita-cita yang hendak diwujudkan. Sama seperti sekolah, setiap sekolah pasti memiliki cita-cita. Cita-cita inilah yang disebut dengan visi dan misi. Contoh, visi dari SMP Negeri 2 Air Madidi. Ini visinya: berprestasi di bidang iptek dan imtak dengan wawasan wiyata mandala terpercaya, berkarakter, dan peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dan untuk mewujudkan visi ini, maka ada misinya. Di sini ada misi dari SMP Negeri 2 Air Madidi, ada 10. Adik-adik bisa lihat di situ di layar. Contoh, yang pertama, melaksanakan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada lingkungan, dan seterusnya. Adik-adik boleh baca.
Nah, demikian juga dengan satu negara. Seperti negara kita, negara Indonesia, pastilah memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Itulah yang disebut dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Untuk supaya adik-adik lebih paham, kita bahas dulu tentang pandangan hidup. Pandangan hidup itu merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. Dan berdasarkan pengertian itu, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dalam pandangan hidup, terkandung kehidupan yang dicita-citakan yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Sama seperti para tokoh pendiri negara Indonesia ketika merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, ataupun petunjuk hidup. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Termasuk kita semua sebagai bangsa Indonesia tentunya harus mempraktekkan bahwa pandangan hidup kita adalah Pancasila. Sehingga sikap dan perilaku kita haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contoh, kita harus rajin beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya, sangatlah memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kelestarian bangsa. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam.
Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian untuk pembahasan hari ini, pembahasan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Melalui penjelasan materi ini, pastilah adik-adik sudah memahaminya dan mengerti arti kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai evaluasi, berdasarkan materi yang sudah dipelajari tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan akibat jika suatu negara tidak memiliki pandangan hidup. Yang kedua, jelaskan arti kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mengapa suatu negara memerlukan pandangan hidup? Demikian untuk evaluasi, dijawab dengan baik supaya adik-adik boleh mendapatkan nilai yang bagus. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Demikian untuk pertemuan